Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada 3 kata kunci yang dibaca publik menarik di sini, Mas Burhan. Instruksi, menunda retret, dan standby commander call. Sejauh mana Anda memaknai instruksi dari Megawati ini? Ya, pertama begini, secara perundang-undangan sebenarnya kepala daerah hasil pemilu secara langsung tidak bertanggung jawab terhadap presiden. Artinya tidak ada masalah secara khusus berkaitan dengan legalitas penolakan untuk hadir di acara retreat. Tetapi secara politik, apa yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk meminta kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 tidak hadir di acara retreat yang diadakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Prabowo, itu adalah pertanda hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu mencapai titik terendah sepanjang selama ini. Jadi ini menandai hubungan baru yang sebelumnya relatif baik, tetapi sejak keluarnya instruksi tersebut secara politik bisa dibaca PDI Perjuangan mulai menampakkan sisi oposisinya. Kalau sebelumnya ambigu, tidak jelas, nah dengan keluarnya surat instruksi ini, Tifal, itu bisa dibaca bahwa PDI Perjuangan makin menegaskan jenis kelaminnya. Oke, Anda sepakat juga, Mas Angga, ditambah lagi dasar keluar instruksi ini setelah Mas Hasto ditahan KPK? Iya, kalau kita lihat surat dari Bu Megawati itu jelas bahwa pihak PDI Perjuangan melihat bahwa penangkapan terhadap Hasto Kristianto Sekjen di KPK itu ada tendensi kriminalisasi politik. Nah, di sini kemudian bahwa ini adalah suatu tindakan politik untuk menempatkan garis yang tegas antara relasi dalam konteks pemerintahan Prabowo dengan Bu Megawati. Dan ini juga untuk menunjukkan surat tersebut di internal PDI Perjuangan itu untuk menunjukkan di mana loyalitas dari masing-masing kader ataupun yang dipilih diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, tapi selain itu saya akan menekankan satu hal yang penting lagi, yaitu apa relevansi retret ke Akmil bagi kepala daerah. Bukankah kita ini kalau kita melihat pilar dari tatanan demokrasi kita itu adalah civilian supremacy values. Nah, di sini kemudian dalam konteks ini maka apa relevansinya kemudian dibawa ke Akmil untuk internalisasi? Itu jelas bertentangan dengan supremasi sipil. Yang terjadi adalah internalisasi nilai-nilai militer. Tekanan terhadap konteks pentingnya pranata dan norma demokrasi supremasi sipil inilah yang penting untuk dilihat. Apalagi kemudian selanjutnya bahwa kita ini katanya pemerintahan hendak melakukan efisiensi. Untuk apa kemudian prosesi grandius seperti ini ditekankan di Akmil yang berbeda dengan rel demokrasi yang selama ini menjadi komitmen kita bersama. Tapi kalau melihat sudut pandang lain, Mas Angga, kita kan melihatnya dari 50-50 nih buat kader PDI Perjuangan yang jadi kepala daerah. Apakah akan menuruti arahan dari Megawati atau akan tetap mengikuti retret? Karena kan posisinya mereka tetap adalah bagian yang membantu kerja-kerja dari pemerintahan pusat juga di daerah, tapi di sisi lain mereka jadi kader. Internal, Anda membacanya gimana internal PDI Perjuangan sekarang? Iya, kalau dalam konteks pembacaan internal, itu sebetulnya langkah-langkah Bu Megawati sebagai Ketua Umum untuk menegaskan posisi yang berbeda, yang kontras dengan Presiden Prabowo di sini. Nah, tapi kemudian tekanan bahwa relasi antara presiden dan kepala daerah itu ditempatkan dalam koridor tatanan demokrasi. Tatanan demokrasi yang menekankan value supremasi sipil. Sehingga di sini kita pertanyakan relevansinya mengapa dibawa ke retret di akademi militer. Oke. Tapi di sisi lain saya juga mau tahu nih Bang Doli, karena kan pasti ada di beberapa daerah Partai Golkar berkoalisi dengan PDI Perjuangan begitu. Posisi Golkar sendiri saat mengetahui PDI Perjuangan menginstruksikan kadernya untuk tidak ikut retret, posisi Golkar gimana? Apakah ada instruksi yang berbedakah ke kader-kader? Ya, pertama tentu seperti biasanya kita harus menghormati ya keputusan dari masing-masing partai politik. Karena masing-masing partai politik itu punya kedaulatan ya, punya hak untuk menentukan putusannya sendiri gitu. Jadi kami menghormati keputusan
PDI Perjuangan, urusan Ibu Mega terhadap sikap yang diminta kepada kader-kadernya untuk terhadap soal retreat ini gitu. Nah, tapi yang kedua buat Golkar ya, kami melihat retreat ini penting ya. Kenapa? Karena ini baru pertama kali perjalanan pemerintahan ya, baik dari pusat sampai ke tingkat daerah itu dilaksanakan dalam periode yang sama gitu ya, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pilkada serentak baru pertama kali kita laksanakan dilakukan di Indonesia. Nah, jadi diperlukan sebetulnya ya pertemuan yang lengkap gitu ya dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota untuk mensinkronkan ya visi, program, dan kemudian mensinergikan nanti pola koordinasi, kemudian bagaimana saling mensupport, ada program nasional yang harus didukung oleh program daerah, sebaliknya juga seperti itu gitu ya. Jadi kami menganggap ini penting. Oleh karena itu kami sangat memberikan dorongan kepada kepala-kepala daerah, apakah itu kader Golkar atau kemarin kepala daerah yang menang yang diusung oleh Partai Golkar. Nah, tinggal pilihannya kembali kepada masing-masing kepala daerah ya. Saya kira untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan kemajuan pembangunan supaya lebih sinergi, retreat ini penting buat kepala daerah. Nah, apalagi sudah dijelaskan kan bahwa retreat ini berbeda dengan retreat yang kemarin dilakukan oleh para menteri-menteri itu. Betul, memang kesamaannya adalah untuk membangun bagaimana ada tingkat kedisiplinan, terus kemudian ya membangun tim building dan macam-macam. Tapi kan ini lebih banyak ruang kelasnya, artinya lebih banyak nanti bicara tentang soal konsep pembangunan, strategi pembangunan, program-program apa saja yang bisa disinergikan dan seterusnya. Jadi ini penting. Tapi di sisi lain kalau mengutip pernyataannya Mas Burhan tadi bahwa ini jadi bukti bahwa ada hubungan yang dalam tanda kutip saya bilang tidak baik-baik saja antara Mbak Mega dengan Pak Prabowo. Kalau dari Golkar sebagai bagian dari Kim juga merasa demikian, tapi jawabnya nanti ya Bang ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Usai jeda berikut. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat, Nyaman diminum. di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi.